Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Inggi Pradiahana, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pertama, kita akan membahas mengenai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu yang pertama atau tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber sejarah kerajaan ini yaitu berupa batu tulis atau prasasti. Prasasti yang ditemukan terdiri dari 7 buah prasasti yang disebut yupa. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, merupakan sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, ini merupakan prasasti Ciaruteun yang menjadi salah satu bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Pada abad ke-8 Masehi, di Jawa Tengah terdapat kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Mataram yang berpusat di Medan Kamulan. Hal ini diketahui dari prasasti Canggal yang ditemukan di Desa Canggal, lereng Gunung Wukir. Kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kotanya di Watan Mas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok setelah ia memindahkan kekuasaan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Kerajaan Kediri. Setelah Airlangga wafat, Kerajaan Medan Kamulan telah dibagi dua, yakni Jenggala dan Kediri. Kerajaan Kediri beribu kota di Daha dengan diperintah oleh Samarawijaya. Sedangkan Kerajaan Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan diperintah oleh Garasakan. Namun, Jenggala menjadi suram dan Kediri semakin kuat sehingga Jenggala dapat dikuasai oleh Kediri. Setelah Jenggala jatuh, Kediri merupakan satu-satunya kerajaan di Jawa Timur. Kerajaan Singosari berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau saat ini setara dengan camat. Kerajaan ini terletak di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singosari berkembang, bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dalam sebuah pertempuran. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar Indonesia. Majapahit disebut oleh Muhammad Yamin sebagai negara nasional kedua. Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Letak kerajaan ini dekat Selat Malaka. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kera. Selanjutnya, kita membahas peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia.
Candi adalah bangunan yang berfungsi sebagai makam sekaligus tempat pemujaan, khususnya bagi raja dan kalangan terkemuka lainnya. Stupa merupakan bangunan yang berkaitan dengan agama Buddha yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda keramat peninggalan Buddha Gautama dan tempat untuk memperingati kejadian penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang, ada yang beratap dan berdaun pintu, serta ada yang menyerupai candi terbelah dua. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Contohnya, seperti pada gambar, yaitu Tirta Empul di Bali. Patung bercorak Hindu tidak sama dengan bentuk patung bercorak Buddha. Patung bercorak Hindu dibedakan menjadi patung dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Sedangkan patung bercorak Buddha umumnya menampilkan Sang Buddha Gautama. Relief adalah seni pahat dengan gambar timbul. Pada umumnya dipahatkan pada dinding candi, terutama pada lorong-lorongnya, dan melukiskan cerita yang diambil dari karya sastra Hindu-Buddha. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman praaksara. Pada masa Hindu-Buddha, kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa, bisa mitologi atau sejarah. Isi kitab bisa berupa puisi dan penulisan mitologi yang berasal dari India. Demikianlah materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.